A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan guru saya. Di sebelah kanan ada Ustadz Abi Maki. Tepuk tangan dulu Bu. Alhamdulillah nanti Ustadz Abi Maki akan sharing ilmunya dengan kita semua nih, Masya Allah luar biasa, senang banget. Dan di sebelah kiri saya ada sahabat saya zaman dahulu ya kan, ada Lia Waode. Tepuk tangan buat Lia Waode. Sehat ya Lia. Nanti kita ngobrol-ngobrol banyak ya sama Lia juga ya, nanti kita akan dapat ilmu juga dari Ustadz Abi Maki, Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syamni, Masya Allah luar biasa nih. Saya mau tanya dulu sebelumnya sama ibu-ibu. Ibu-ibu sering bohong gak Bu? Enggak salah gitu Ibu ya. Ada yang ngaku sering gitu. Tapi bohong itu tahu gak sih Bu, kalau bohong itu dosa? Tahu ya, dosanya kecil katanya Mas. Tapi kalau keseringan jadi banyak gitu ya kan, ini bahaya juga nih. Kalau bapak pernah gak ninggalin sholat Pak? Sholat 5 waktu? Banyak sekali katanya. Karena awalnya sekali, terus sekali lagi asar karena sibuk, antar aja deh katanya asarnya, akhirnya mepet keburu maghrib, akhir keterusan. Nah nih bapak-bapak yang di rumah juga nih yang kebiasaan ninggalin sholat, bahaya nih, malah jadi kebiasaan terus gak ngerasa berdosa lagi. Nah kalau udah sampai kayak gitu berarti nih hati kita nih Bu, hati ibu, hati saya, hati bapak itu udah udah jauh dari Allah. Takutnya seperti itu. Nah, ini coba kita tanya sama salah satu jamaah yang ada di sini. Ibu, ini ibu yang lebih senior kita cari ya. Assalamualaikum Ibu. Ibu namanya siapa? Anak. Ibu umurnya berapa? 66. Ibu suaranya kecil sekali. Ibu suka bohong nggak Bu? Enggak salah. Enggak sekali, 2 kali pernah. Tapi Ibu, kalau bohong itu kan bahaya Ibu ya, takutnya mematikan hati. Ini kalau sampai mematikan hati ini gimana Bu? Bahaya banget ya Bu ya? Apa ya Bu ya? Ibu nanya lagi buat saya. Nggak apa-apa Ibu, tepuk tangan dong buat Ibu dong. Ini Masya Allah ya. Ini pelajaran buat kita semuanya, bahwa kalau kita berbicara masalah tentang hati yang sudah tidak baik lagi, itu yang membuat kita nanti bahayanya minta ampun, nauzubillah. Seperti tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah hati yang telah sakit. Apa Bu? Hati sakit. Maksudnya bukan sakit hati ya Bu ya. Kalau sakit hati di mana Bu adanya Bu? Di sini. Oh ini bukan. Hatinya yang sakit, yang udah nggak ngerasa kalau dia itu bersalah, melakukan dosa itu nggak bersalah kayaknya. Nah, ini langsung aja yang pertama kita panggil ada Ustadz Maulana guru saya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Pak Ustadz. Ya. Ini saya penasaran nih kalau kita bicara masalah tentang hati yang sakit Pak Ustadz. Yeah. Hati yang sakit ini kan kadang-kadang orang yang di luar fisiknya katanya sehat, nggak tahu. Nah sekarang faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab mengapa hati kita ini jadi sakit atau jauh dari Allah hingga dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati Pak Ustadz. Mohon izin waktunya silakan. Makasih banyak Mas Fadli, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Fadli, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah di penghujung fase kedua dari puasa Ramadan kita, tepatnya 20 Ramadan. Hari ini yang mana Allah berikan kemuliaan, orang yang menghidupkan malam 20 diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Makanya bersyukurlah yang bisa menghidupkan. Dan ingat 10 malam terakhir mulai sebentar malam, mudah-mudahan kita bisa hidupkan. Karena banyak orang yang tidak bisa menghidupkan karena hatinya lagi mati, hatinya lagi sakit, hatinya lagi tertutup. Dan hati itu sangat penting untuk dibangkitkan, disehatkan. Kenapa banyak orang berpenyakit hati? Karena disebabkan beberapa hal. Yang pertama, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya semakin sakit. Harusnya disembuhkan dengan tauhid.
harusnya diberikan penyembuhan terapi lewat ruqyah, lewat zikir-zikir, lewat ingat Allah. Kemudian yang kedua, perbuatan maksiat kepada Allah. Makanya hati itu harus dibersihkan, harus disegarkan dengan banyak-banyak istighfar. Orang-orang yang berdosa ada titik-titik di hatinya. Tik, 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 tik. Tik, 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 tik. Jadi tertutuplah hatinya untuk dapat hidayah, dapat ilmu, dengar tausiah. Tidak ada keinginan. Kemudian yang ketiga, kelalaian dalam berzikir kepada Allah. Ingat, hati akan jadi tenang kalau kita berzikir. Orang yang tidak berzikir, orang yang tidak ingat Allah, maka hidupnya linglung. Hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak karuang. Hati-hati, orang-orang yang seperti ini dikhawatirkan dia makin parah penyakitnya. Namanya kronis. Apa? Yaitu maksudnya. Apalagi yang berikutnya, penyebab hati itu sakit sebabnya karena berpaling dari mempelajari ilmu agama, mendalami ilmu agama. Padahal hidayah ada dua, hidayah berilmu dan hidayah beramal. Dan ketahuilah, ibadah tidak cukup dengan kita niat untuk melakukan ibadah. Ikhlas yang notabene adalah rohnya ibadah. Tapi harus mendalami, mengikuti ajaran aturan yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jangan sampai ada penyimpangan yang terjadi yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, orang yang senantiasa sibuk dengan urusan dunia dan mengabaikan agama, itu juga jadi penyebab sehingga hati itu menjadi sakit. Terlalu sibuk, terlalu dilalaikan dengan urusan-urusan demi urusan, sehingga tidak ada waktu untuk mempelajari ilmu agama. Nauzubillah summa nauzubillah. Ayo sembuhkan hati kita, mumpung di bulan Ramadan masih ada 10 hari. Maka betapa sayangnya di hari-hari maghfirahnya Allah, tepatnya sampai hari ini belum diampuni oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Ayo hidupkan. Insya Allah Pak Ustadz. Dipompa. Disemangatkan kayak lagi. gini. Tapi pernah lihat nggak ada apa tuh? mesin diputar. Kayak sekarang udah canggih deh. Ya, Udah contoh. listrik doang. Nyala. Oh contoh ya. Jadi nanti 11 bulan jalan. Oh iya benar. Kalau saya sih cari yang simpel, colok aja ke listrik, truk, pencet tek. Tapi nggak apa benar Pak Ustadz. Sudah ada listriknya. Sudah ada listriknya. Tapi intinya sih kebanyakan orang yang makin hatinya sakit ini adalah kalau kita ini semakin jauh dari Allah Pak Ustadz ya. Karena keimanan manusia itu naik dan turun. Ini naik Masya dan Allah. turun, makanya senantiasa diingatkan. Kalau Ramadan ini bulan berberkah, nanti di luar Ramadan kita yang jadikan berberkah. Amin. Tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Nih alhamdulillah nih hari ini nih ada Lia Waode. Lia Waode itu berarti adiknya Cika Waode ya. Bukan kakaknya. Karena banyak ketukar-tukar. Ustadz dari tadi ketukar terus dari awal datang. Halo Cika, apa kabar? Bukan Pak Ustadz, ini Lia. Dan gue yang santai gitu. Iya. Halo Cika. Jalan. Iya. Oh. Iya. Jadi gini, kalau Lia sendiri sekarang ngerasa gini. Maksudnya kan tadi kan kita sempat bahas bahwa keimanan itu kan kadang kita naik, kadang turun, kadang kita jauh dari Allah, kadang kita dekat sama Allah gitu kan. Kalau sekarang ini nih saat-saatnya berarti lagi dekat sama Allah gak ngerasa gitu loh. Nggak tahu ya, mungkin apa karena bulan Ramadan juga lah. Iya. Jadi insya Allah mudah-mudahan seperti itu terus yang lanjutnya nih. amin. Jadi kayak yang sekarang tuh lebih diem, terus lebih banyak yang berusaha untuk menjauhi yang aneh-aneh Yang gitu enggak gitu ya. Iya, jadi berusaha untuk berada di dalam lingkungan yang positif. Betul. Gitu. Jadi nggak boleh berpikir yang nggak karuang kalau kata Ustadz tadi ya. Iya, Bukan karuang. Jadi mudah-mudahan bisa ngikut ke jalur yang positif juga. Jalur yang positif juga. Tapi gini, tapi kan ada pada saat iman kita naik dan turun ini, kalau kita lagi naik kita kan alhamdulillah terus beribadah, dekat sama Allah, ngaji dan lain-lain dan amal-amal soleh lainnya. Tapi pada saat lagi jauh nih dari Allah nih, apa yang biasa dilakukan oleh Lia? Aku tuh gini, suka nanya gitu, suka nanya, dan kebetulan aku juga suka baca buku gitu. Jadi kalau misalnya kebetulan lagi nggak ada orang yang bisa ditanyain sesuatu
yang aku butuh jawabannya, aku cari tahu di buku atau sekarang kan udah agak gampang ya googling gitu. Jadi ya gitu aja gitu, cari taunya di situ aja gitu. Pokoknya intinya kalau pada saat kita lagi jauh, mencoba mendekatkan diri dengan membaca-baca ya. Gitu. Jadi apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya cari tahu supaya saya bisa lebih dekat kepada Jadi Allah. Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dong buat dia dong. Ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran juga yang lainnya ya. Jadi pada saat kita lagi ngerasa jauh dari Allah itu ada orang banyak macam-macam caranya. Ada juga yang orang berangkat ibadah umroh. Oh langsung di-charge semangat lagi pulang-pulang. Semangat lagi ibadahnya karena merasa makin dekat sama Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya bisa umroh semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah ini buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Yang masih penasaran kira-kira seperti apa nih ciri-ciri orangnya yang hatinya jauh dari Allah hingga dipenuhi penyakit hati. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz Syam sesaat lagi. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada lagu yang akan dibawakan oleh Nash Indonesia yang liriknya diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Silakan teman-teman Nash. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung di Islam Itu Indah yang baru selesai sholat subuh, kita ingatkan kembali tema kita hari ini kita bahas adalah berbicara tentang hati yang telah sakit. Nanti kita akan jelaskan kembali ya. Sebelumnya kita ingatkan lagi di sini juga sudah hadir ada sahabat saya Lia Waode. Di sebelah kiri tepuk tangan buat Lia Waode. Dan di sebelah kanan saya ada para guru-guru besar nih luar biasa Masya Allah. Ada Ustadz Abi Maki dan juga ada Syekh Ali Jaber. Tepuk tangan dong Bu. Masya Allah. Nanti akan memberikan atau sharing ilmunya kepada kita semua nih. Luar biasa. Dan kita ingatkan kembali lagi berbicara tentang hati yang sakit ini. Tadi dijelaskan bahwa bukan sakit hati yang karena memang disakitin orang ya Bu ya. Tapi hati yang sakit yang sudah sulit atau mungkin semakin menjauh dari Allah, maksudnya seperti itu. Nah sekarang kita cari tahu lebih jauh lagi seperti apa sih ciri-ciri orang yang hatinya jauh dari Allah hingga dipenuhi oleh penyakit hati. Mau tahu nggak Bu? Mau tahu banget. Jangan-jangan kita termasuk ya, kalau gitu kita cari tahu aja langsung deh. Tepuk tangan buat Ustadz Syam, silakan Ustadz Syam. Terima kasih Mas Fadli. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah menyebutkan bahwasanya ada penyakit hati, ada penyakit di dalam hatinya manusia, Allah terlebih dahulu menyebutkan bahwasanya Allah kunci mati hatinya. Jadi sebelum sakit dikunci dulu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah kunci mati hatinya. Allah kunci. Jadi kita dikasih otot Bu, kita dikasih otot. Ketika otot ini tidak kita latih, maka otot ini kinerjanya akan berkurang. Allah kasih kita, bayangkan kalau ada orang yang misalnya koma di rumah sakit, selama 6 bulan dia tidak sadarkan diri, ketika dia terbangun daripada komanya, ketika dia berdiri, apakah dia bisa langsung berjalan? Bisa jadi dia jatuh. Kenapa? Karena otot kakinya tidak pernah dilatih. Tidak pernah dipakai. Begitu pula dengan hati. Ketika Allah kasih kita anugerah hati, lalu kita nggak pernah pakai hati tersebut, maka hati ini tidak akan bisa bekerja dengan baik. Dan pada saat itulah penyakit hati masuk dan hatinya menjadi mati dan hatinya menjadi berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
Di dalam hatinya ada penyakit, lalu Allah tambah lagi penyakit tersebut. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Lalu berbicara tentang seperti apakah ciri-ciri orang yang ada penyakit hatinya, jamaah. Jangan pernah ketika kita mencari ciri-ciri lalu kita melihat tetangga kita, wah ini tetangga saya banget ini, mati hatinya. Jangan. Tapi kita bercermin pada diri kita. Ingat di surah An-Nazi'at Allah jelaskan, faqul hal laka ila an tazakka. Wahai Musa, tanya kepada Fir'aun, tidak adakah keinginanmu Fir'aun untuk perbaiki dirimu itu? Tidak adakah keinginanmu Fir'aun untuk kembali menyembah Allah? Tidak adakah keinginanmu Fir'aun untuk melepaskan semua kesombonganmu? Artinya apa? Fir'aun pun masih ditanya sama Allah. Masih ditanya sama Nabi Musa. Masa kita mau langsung tuduh orang? Emang kita Tuhan? Masa kita mau langsung tuduh orang? Kamu penyakit hati, kamu penyakitnya banyak, kamu adalah penghuni neraka. Fir'aun pun yang semua sifat buruk ada padanya, semua sifat tercela ada padanya, Allah katakan faqul hal laka ila an tazakka wahai Fir'aun. Tidak adakah keinginanmu untuk merendah diri? Tidak adakah keinginanmu untuk menyucikan dirimu wahai Fir'aun? Ini Fir'aun loh bu. Suami ibu bukan Fir'aun. Anak-anak ibu bukan Fir'aun. Jangan pernah katakan, wah anakku sudah mati hatinya. Anakku berpenyakit hatinya. Apalagi anaknya tetanggaku. Naudzubillahi min dzalik. Jangan pernah katakan demikian. Tapi kalau kita berbicara tentang ciri-ciri, Allah jelaskan salah satunya di surah At-Taubah. Di akhir-akhir surah At-Taubah Allah jelaskan, ba'da an aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ma أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. Adapun orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya ketika dibacakan Al-Quran, ketika surah turun, ketika peringatan-peringatan Allah turun, maka bertambah kekafiran mereka. Semakin menolak dia, semakin mendengarkan tausiah, semakin merasa dirinya lebih benar. Semakin belajar, semakin merasa dirinya paling sunnah. Semakin dia mendekat dengan agama, semakin merasa bahwasanya dirinya lah yang paling benar. Ternyata kita diajarkan agama, diajarkan Al-Quran. Kalau ingin bersih hatinya, jangan pernah merasa diri paling bersih. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Ustaz Syam, terima kasih banyak. Ya Allah, tadi dijelaskan oleh Ustaz Syam bicara masalah ciri-ciri yang orang hatinya sakit. Nah ini kita bercermin kepada diri kita sendiri ya. Kita nggak perlu lihat orang lain nih. Insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita coba kasih kesempatan dulu kepada bintang tamu kita nih, Lia. Lia, mumpung di sini banyak guru-guru besar nih, Masya Allah luar biasa ini. Silakan, ada yang mau ditanya nggak? Paling ini sih. Jadi aku punya teman, dia itu tipe yang ceria, suka cerita, apa segala macam gitu. Tapi apa yang diceritakan dia, yang aku tahu semuanya tuh rata-rata dilebay-lebayin. Oh, berlebihan, terlalu berlebihan banget gitu. Iya. Jadi kalau yang kayak gitu berarti termasuk atau enggak sih yang hatinya sakit gitu? Oh, hatinya sakit apa orang yang lagi sakit gitu ya? Kayaknya dua-duanya sih gitu. Oke. Tapi amit-amit cawang bayi gitu ya. Cuman maksudnya ngedengerinnya aja sih nggak enak gitu. Oh, aku udah. sebagai teman aja Iya, gitu. iya, iya, iya. Ngedengerinnya Agak malas nggak enak. gitu ya, nah bagaimana iya, nih? gitu. Takutnya nanti jadinya fitnah kan. Betul. Gitu. Oke, coba ditanggapi dulu ya para narasumber kita. Mungkin Ustadz Abi Maki mohon izin waktunya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Masya Allah, memang bukan hanya satu orang dua orang yang seperti itu ya. Dia cerita, Betul. tapi biar agak seru mungkin dibumbuin sama bohong. Bumbunya kebanyakan Tambah-tambahin dikit gitu. Dikit. Jadi biar kita yang ngedenger, orang yang denger juga kayak oh masa sih gitu. Masa sih semangat gitu ya. Tapi kan dia suka juga kan? Heboh aja sih jadinya gitu. Ya, jadi kalau seperti itu bagaimana hukumnya jelas tidak boleh ya. Apalagi melakukan suatu kebohongan untuk membuat orang lain tertawa.
Ini mengundang daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau istilahnya mau menyampaikan yang lucu, sebaiknya pun tidak boleh dibumbui dengan yang bohong-bohong. Iya, bahkan ada satu tempat yang sangat indah kelak yang namanya Masya Allah di akhirat, yang mana akan ditinggali oleh orang yang meninggalkan bohong walaupun dalam keadaan situasinya itu boleh gitu ya. Nah, tapi dia tidak mau berbohong dengan menyebutkan saya mau lucu aja, nggak ada bohongnya. Kadang-kadang kejadian sama temennya, tapi dibilang saya waktu itu, padahal bukan dia. Padahal temennya. Jadi hati-hati, pokoknya yang namanya bohong itu tidak boleh kita membiasakan diri dengan bohong. Betul. Walaupun hanya untuk bercanda, karena apa? Akibatnya akan keseringan dan itu bagian daripada penyakit hati. Nauzubillah. Nah, mungkin Syekh ada yang mau ditambahkan? Mohon izin, silakan Syekh. Ya, itu yang disebut al-qalbul marid. Karena 3 macam qalbu, ada qalbun salim, qalbun marid, dan qalbun mayyit. Ada yang hatinya selamat dari syirik, selamat dari riya, selamat dari nifak, selamat dari syubuhat dan syahwat. Termasuk kata orang-orang yang menambah berbohong dalam cerita. Bahkan Rasulullah SAW sudah menancam orang-orang yang berbohong supaya orang lain tertawa, itu bisa dilaknati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat bahaya. Daripada kita cerita walaupun bercanda, Rasulullah SAW kana la yakdzibu hatta law kana mazihan. Rasulullah SAW tidak pernah berbohong walaupun bercanda. Sebagaimana ketika ada seorang ibu sudah cukup tua, ya Rasulullah doakan aku masuk surga. Rasulullah SAW menjawab, tidak ada yang tua masuk surga. Astagfirullah. Ini langsung nangis ibunya. Nangis. Iya. Aduh, astagfirullah. Aduh ya, berarti saya tidak masuk surga lagi ya, gimana? Ini kan bercanda Rasulullah SAW. Tapi bercandanya jujur, tidak berbohong. Kata Rasulullah SAW, kalau sudah masuk surga, semua akan kembali kepada usia yang muda. Allahu Akbar. Luar biasa. Masya Allah. Tepuk tangan dong Bu. Ini Masya Allah ya Bu ya. Ini ilmu pelajaran banget nih buat kita semuanya. Kita nggak boleh bohong, event itu hanya cuma bercanda. Apalagi cerita permasalahan dengan gaya-gaya yang lebih lebay. Tapi jadi itu kalau termasuk misalnya, itu. Kalau misalnya bohong demi kebaikan gimana tuh? Kan bohong. suka kadang ada yang kayak gitu tuh. Coba di Ustaz Maulana. Jangan jadikan alasan kebaikan itu sampai menghalalkan segalanya. Jangan. Sekalipun itu kebaikan, tetapi mohon maaf, jangan nanti jadi kebiasaan. Itu segalanya nanti ya bohong aja ya. Ini Masya Allah ya. Ada istilah bohong ya. Kalau kita bilang bohong putih ya. Bohong putih. Misal ada orang bercanda sama istrinya, kamu yang tercantik yang selama ini saya lihat. Padahal belum benar ya. Jadi ini namanya untuk menenangkan hati. Kalau menenangkan hati. Kalau kepada pasangan boleh, tapi kalau kepada orang lain jangan ya kali Ustaz ya. Ya. Gitu ya, kurang lebih jelas ya. Lia Cika deh tuh. Tepuk tangan dong buat Lia Wade. Masya Allah luar biasa nih. Mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat lainnya. Nih buat jamaah yang ada di rumah nih, nanti saat ini setelah ini kita akan mendengarkan ada tausiah dari Ustadz Abi Maki, dan juga kita akan mendengarkan tausiah dari Syekh Ali Jaber, dan juga kita akan ngaji bareng lagi nih. Kita akan lanjutkan pembacaan suci Al-Quran kita di surah Al-Baqarah ayat 270 sampai dengan 272. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Kembali lagi di Islam itu indah, masih di tema kita hari ini. Kita akan membahas tentang hati yang telah sakit. Sekali lagi kita ingatkan kembali bahwa hati yang telah sakit ini bukan orang karena sakit hati, tapi karena semakin menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi apa yang dibahas oleh para narasumber kita di segmen-segmen sebelumnya. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan banyak guru besar. Di sebelah kanan saya ada Ustadz Abi Maki dan juga ada Syekh Ali Jaber. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi dong. Iya Pak Ustadz. Buat pemirsa yang di rumah, kita sangat bersyukur hari alhamdulillah, ini. Masya Allah. Alhamdulillah ada guru kita saya Ali Jaber dari Madinah. Dari Madinah, Ustaz Abi Maki dari Mekah. Wih, Masya Allah. Dan Ustaz Sam dari Kubamas. Jalan Limo deket ini. Masya Allah, alhamdulillah. Nih, langsung aja kita lanjutkan lagi berbicara tentang macam-macam penyakit hati di dalam pandangan Islam. Kita coba cari tahu. Langsung aja kita panggil guru kita Ustadz Abi Maki. Tepuk tangan buat Ustadz Abi Maki, silakan Ustadz. Mohon izin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, ternyata yang namanya hati ini bisa sakit seperti jasad ini sakit. Kalau jasad sakit, kita sangat tahu obatnya. Sangat tahu obatnya. Tapi begitu hati yang sakit, rasa-rasanya rumit dan tidak ketahuan, tiba-tiba kronis aja penyakitnya. Iya. Dan punten, kalau digambarkan penyakit hati ini, naudzubillah, ada beberapa hal penyakit hati yang langsung masuk ke dalam jiwa, dan apabila sudah ada di dalam jiwa, sangat bahaya. Ingat penyakit hati yang ada. Satu adalah yang namanya saya pasang-pasangkan. Karena para ulama memasang-masangkannya. Dan tidak boleh dipisahkan karena ini dua sejoli yang selalu ada. Pertama adalah al-kibr ma'al hasad. Orang yang sombong pasti hasad. Orang hasad pasti sombong. Dan ini penyakit hati. Iya. Orang sombong itu pasti hasad. Kenapa? Orang sombong pasti ada hasad. Orang hasad pasti sombong. Dan gurunya sombong, gurunya hasad adalah iblis. Iblis pertama kali sombong dengan mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa? Adam diciptakan dari tanah, aku dari api. Saya tanya punten ibu bapak, mana yang lebih mulia, api apa tanah? Tanah. Apa buktinya? Hah? Tanya aja ke notaris, ada nggak catatan api? Tanya ke notaris, catatan api ada nggak? Tapi catatan tanah ada nggak? Mahal berapa banyak orang keluarga ribut gara-gara tanah. Kalau gara-gara api ada? Pengumuman misalnya pembagian api silakan datang, nggak ada yang datang. Pengumuman pembagian tanah datang, ini dia al-kibr ma'al hasad. Sombong iblis, hasad juga iblis. Apa kata iblis dengan mengatakan kenapa Adam jadi khalifah? Bukannya aku lebih senior. Kalau ada orang mengatakan aku lebih lama, aku lebih senior, itu hasad artinya. Iya, iri. Ini juga adalah sifat daripada iblis. Punten. Dan disebarkan ke manusia sifat ini, penyakit ini. Yang selanjutnya adalah ketiga keempat dengan mengatakan al-kidab atau al-kadhib. Al-inad atau anid. Dusta sama bandel, susah diatur. Iya, siapa yang dusta? Iblis. Adam, kalau kamu mau abadi di sorga ini, makan buah khuldi. Bohong apa enggak itu? Bohong. Bohong itu salah satu penyakit hati yang ada. Namanya anid ataupun inad itu bandel. Bandel nggak mau diatur. Dulu ada cerita, bandel itu ada adik kakak keluar dari masjid melihat ada sesuatu yang di atas genteng. Kata adeknya itu burung, kata kakaknya nggak, itu adalah kucing. Subhanallah, dua-duanya mikir burung kucing, tunggu sampai matahari terbit. Begitu matahari mulai terbit, kata adeknya tuh kan kelihatan kan ada paruhnya. Kata kakaknya, kucing juga ada paruhnya, gitu tuh. Saking bandelnya, nggak bisa diatur. Tiba-tiba mulai terang, terbang. Kata adanya, tuh kan terbang. Dia bilang, kucing juga ada yang terbang. Nah itu bandel. Kalau orang udah bandel gak bisa diatur. Islam sudah mengajarkan ini Quran, kata Quran gak boleh, kata Quran haram, bandel aja. Tapi kan. Banyak yang kayak begitu sekarang. Hati-hati ini penyakit hati. Ya, selanjutnya yang keberapa ini? Yang kelima dan keenamnya, penyakitnya sering dikatakan para alim ulama, apa coba? Dikatakan naudzubillah setelah 1, 2, 3, 4 ternyata masih ada lagi penyakit. Apa? Ada sombong dengan apa tadi? Hasad. Ada dusta dengan apa? Bandel. Ternyata ada toma ma'al bakhil atau bakhil. Apa namanya? Rakus sama pelit. Orang rakus pasti pelit, orang pelit pasti rakus. Naudzubillah. Dia itu masya Allah toma, iya. Rakus punten. Kalau rakus pasti pelit, kalau pelit pasti rakus. Siapa yang pelit? Yang pelit itu gurunya adalah siapa? Qabil. Diperintahkan untuk mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Habil mempersembahkan apa? Yang baik, Qabil mempersembahkan yang buruk. Setelah itu apa? Karena dia pelit. Tidak mau memberikan yang terbaik. Kalau ada ibu bapak di sini adalah pelit, itu bagian daripada penyakit hati. Na'udzubillah, hindari dari 6 penyakit hati ini. Kalau merasuk ke dalam jiwa ini, insya Allah orang ini susah untuk disembuhkan. Tapi bisa. Bagaimana cara untuk menyembuhkannya? Insya Allah dengan zikrullah ataupun baca Quran. Allahu Akbar, Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustaz Abi. Terima kasih banyak. Abi Maki luar biasa banget nih, Masya Allah. Tadi jelas buat kita semuanya bicara masalah macam-macam penyakit hati ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong hal seperti itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita akan mendengarkan lagi nih lanjutannya tausiah nih. Kita akan mendengarkan tausiah dari Syekh Ali Jaber. Mohon izin Syekh, boleh maju ke depan Syekh.
Tolong dijelaskan kepada kita nih Syekh tentang berbicara ciri-ciri orang yang hatinya dekat dengan Allah. Seperti apa ciri-cirinya Syekh? Mohon izin, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asatiz yang saya muliakan, yang saya cintai, para jemaah sekalian, pemirsa Islam itu indah dimanapun anda berada. Sebenarnya nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala memberikan hati yang suci, hati yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Allah tidak mempandangi muka kita, pakaian kita, wajah kita, asal usul kita. Itu tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terlihat adalah isi hati kita. Makanya ketika kita memperhatikan manusia, selalu menjaga kebersihan wajah. Supaya pandangannya yang dilihat oleh orang lain, Masya Allah, bersih, cantik, manis. Bagaimana kita posisi hati, tambat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah melihat kita juga hati yang manis, hati yang bersih, hati yang benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu sifat orang-orang yang memiliki hati dekat adalah ketika dia berzikir atau diingatkan kepada Allah, bergetar hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan di suratul Anfal. Dan sebenarnya di suratul Anfal ada 5 sifat orang beriman yang Allah sendiri sebutkan mereka mukmin sebenar-benar iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. Allah menjamin bagi orang-orang yang memiliki hati yang khusyuk, hati yang khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diingatkan sebagaimana di tafsir Imam Ibn Katsir, idza qila lahu taqillah wajala qalbuhu. Ketika dikatakan bertakwalah kepada Allah. Sekarang kalau kita bicara sama seorang, ittaqillah, bertakwalahmu kepada Allah. Emang salah saya apa? Jadi beda sama sifat orang yang beriman. Ketika diingatkan ittaqillah, walaupun dia tidak bersalah, dia langsung bergetar hatinya. Dan juga termasuk ketika kita menikmati bacaan Al-Quran, mendengar. Kalau Al-Quran tidak mampu menyentuh hati kita, sebagaimana kata Syekh Salih Al-Maghamsi hafizahullah, jangan kita senang dengan apa yang disampaikan oleh ulama atau guru membuat tersentuh hati kita. Ceramah atau tausiah atau khutbah Jumat, kadang-kadang kita bisa menangis, tapi Al-Quran itu tidak pernah membuat kita menangis. Apakah perkataan manusia sudah menjadi lebih mulia daripada apa yang Allah sampaikan? Makanya kalau Al-Quran tidak mampu menyentuh hati kita, berarti harus kita cari persoalannya di mana. Bahkan termasuk orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Al-khaifu min Allah, idza sami'tumuhu yaqra, hasibtumuhu yakhsha Allah. Orang ahlul Quran, ketika dia membaca, kita mendengar aja bacaannya, kita merasa, ini salah satu tanda kekhusyuan, tanda dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu juga obat untuk penyakit hati, bagaimana kita bisa berdekat sama Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, sebagaimana suratul Anfal, zadathum imana. Semakin dia tambah bacaan, semakin naik imannya. Semakin tambah bacaan, semakin naik imannya. Makanya jemaah sekalian, obat
untuk kita memiliki hati yang bersih. Bahkan Allah sudah memberikan karunia hati. Hati yang bersih sudah Allah berikan. Tinggal kita menjaga kebersihannya. Menjaga wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujura wa taqwa. Allah sudah memberi yang terbaik. Tinggal kita menjaga. Di antaranya selalu kita berzikir, selalu kita berdekat sama Al-Quran. Kalau kita tidak pandai membaca, simak. Dan kita dengar bacaan yang kita senang bacaannya, senang suaranya. Misal ada yang lebih senang Sudais, ada yang lebih senang Syekh Mahir Mu'ayyid. Mana yang kita suka di antara bacaan-bacaan para imam, kita ikuti, dengar terus. Apalagi kalau disertai dengan makna. Ini salah satu mengobati kalbu kita. Kalau batu atau gunung bisa takut, bergetar karena turunnya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Allah jadikan gunung yang bisa bergetar. Gunung, masa gunung itu lebih lembut daripada hati kita. Bisa bergetar karena turunnya Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran bisa merubah gunungnya, apalagi hati kita. Makanya dekatlah sama Al-Quran. Allahu Akbar, Masya Allah. Syekh, terima kasih banyak Syekh. Tepuk tangan dong buat Syekh sekali lagi, Masya Allah, luar biasa ya. Yuk, siapa yang mau dekat sama Allah tuh ciri-cirinya adalah orang yang suka berzikir dan orang yang rajin baca Al-Quran dan mengerti maknanya hingga bergetar hatinya pada saat membaca Al-Quran. Subhanallah, luar biasa buat kita semua nih. Nih buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Nanti kita masih akan mendengarkan ya tausiah dari para guru besar kita. Ada Ustadz Abi Maki dan juga ada Syekh Ali Jaber dan juga Ustadz Maulana. Tapi sekarang waktunya kita ngaji bersama dulu. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Yuk Baca Al-Quran. Langsung dibuka Al-Qurannya, surah Al-Baqarah ayat 270 sampai dengan 272. Ustadz Syam mohon izin waktunya untuk bisa memimpin pembacaan ayat suci Al-Quran. Silakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita buka kembali Al-Qur'an kita di surah Al-Baqarah ayat 270. Bagi yang menggunakan Quran pojok atau Quran hafalan, ini berada di halaman 46 di sebelah kiri. Awal ayatnya wa ma anfaqtum. Sudah ketemu Bu? Sudah, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من
سيئاتكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah nanti kita akan lanjutkan kembali bacaan Al-Quran kita di surah Al-Baqarah ayat 273 sampai dengan ayat 274. Dan insyaallah masih banyak lagi ilmu-ilmu yang bisa kita ambil dari tema kita hari ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Islam itu indah. Kita lanjutkan bacaan Al-Qur'an kita. Buat jamaah yang baru bergabung silahkan dibuka Al-Qur'annya surah Al-Baqarah ayat 273. Surah Al-Baqarah ayat 273 lil fuqara'i. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من
خير فإن الله به عليم وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شهر رمضان بصحة وعافية ورزق واسع. Alhamdulillah, insyaallah besok kita lanjutkan lagi bacaan Al-Quran kita. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Alhamdulillah kita sudah melanjutkan membaca naskah Al-Quran kita. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang luar biasa buat kita semua yang bacanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita kembali lagi ke tema kita masih di hari ini. Kita akan melanjutkan tausiah dari para narasumber kita. Sekarang kita akan kembali mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana. Mohon izin Pak Ustadz waktunya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Pak Ustadz, berbicara tentang ancaman nih Pak Ustadz nih. Ancaman di dunia dan di akhirat. Jika hati kita jauh dari Allah hingga dipenuhi penyakit hati, apa ancamannya Pak Ustadz? Mohon izin waktu silakan. Baik, terima kasih. Satu bentuk kesyukuran buat kita sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita Syekh Ali Jabbar, bahwa alhamdulillah nikmat yang terbesar ketika kita diberikan nikmat hati yang bersih. Betul. Pertanyaannya, kenapa ada tadinya kotor karena ada kesirikan, ada dosa, ada kemaksiatan. Tapi sekarang pertanyaannya, apa saja ancamannya di dunia dan di akhirat jika kita hatinya jauh dari Allah hingga dipenuhi penyakit hati. Kadangkala kalau kita nasihati yang mengembirakan, santai-santai aja, pahalanya begini, ibadahnya begini, ayo lakukan seperti ini. Tapi ketika kita berikan ancaman, ini langsung pada kaget. Ayo bersihkan, ayo bangun. Udah, coba bilang, api, pasti bangun dia. Karena takut kebakaran, betul tidak? Nah, itu bahkan ada orang api keluar tidak pakai baju karena lagi mandi. Betul tidak? Saking kalau ancaman yang disampaikan pasti bergerak. Ada beberapa ancamannya bagi orang yang hatinya jauh dari Allah. Yang pertama, hilangnya nikmat. Karena ketika orang punya hati yang penyakitan, pasti nikmat itu tidak terlihat. Betul tidak? Malah keluhan yang banyak. Sehingga nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan itu ditutupi. Dia merasa, tidak ada nikmat. Padahal sudah sekian banyak yang Allah berikan padanya. Mereka hanya menghitung apa yang belum dia dapatkan. Tapi tidak pernah menghitung apa yang sudah dia dapatkan. Kemudian yang kedua, tidak hadirnya rasa syukur. Harusnya kita bersyukur. Makanya dalam surah Ar-Rahman senantiasa diingatkan, Fabi ayya ala'i rabbi kumatkasiban. Nikmat apalagi yang kau dustakan, ibu-ibu? Marah-marah dengan suaminya. Ibu harus bersyukur punya suami. Suami saya malas, suami saya gini. Tenang Bu, betapa banyak wanita tidak punya suami. Aku kehilangan motor. Nggak usah Bu, ada orang tidak pernah kehilangan motor karena memang tidak punya motor. Kenapa tidak berpikir ke sana? Lihat orang yang dibawa kita sehingga kita pandai bersyukur.
bersyukur, kemudian tersiksa dengan hidupnya. Orang-orang yang jauh dari Allah tersiksa hidupnya, lelah hidupnya karena senantiasa mencari. Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah, segala sesuatu menjadi dua perkara ini. Kalau sesuatu yang menyenangkan dia bersyukur, kalau sesuatu yang tidak menyenangkan dia bersabar. Syukur, sabar, syukur. Saya mau tanya, ibu senang nggak sudah mau habis Ramadan? Senang nggak? Harusnya sedih. Kenapa sedih? Karena tidak ada lagi takjil di masjid. Bukan itu. Bukan itu. Tapi harusnya kita bersedih karena Ramadan akan berlalu, amal ibadah kita yang luar biasa nikmat Ramadan itu sudah akan menghilang. Ini 10 terakhir ini sebentar malam kita sudah mulai. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan. Ini makasih banyak semalam. Ini luar biasa di masjid tetangga saya. Itu luar biasa serunya. Sampai saya keluar untuk mendengarkan tausiah, dimatiin suaranya. Aduh, aku masih mau dengar lagi. Jamaah. Kemudian yang keempat, habisnya pahala. Kalau orang berpenyakit itu tidak lama, dia sakit, tetangganya beli kipas angin, dia yang terputar. Tetangganya beli panas, dia kepanasan. Tetangganya dibeli motor, dia tetangganya naik haji, dia dipanggil ilahi. Tetangganya yang kerja, dia yang hitung uangnya orang. Itu penyakitnya luar biasa itu. Makanya habis pahalanya karena dia menceritakan keburukan demi keburukan orang, padahal dia tidak lihat keburukannya juga lebih banyak. Betul tidak, Bu? Siapa yang biasa menceritakan aib orang? Cowok atau cewek? Bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Itu. Di sini lebih banyak apa, ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu-ibu, enak aja ibu-ibu lebih banyak daripada yang bapak-bapak. paling parah lagi di akhirat nanti hilang kasih sayang Allah Innauzubillah, padanya. Jauh-jauh sana. Kasihan. Pak Ustadz terima kasih banyak Pak Ustadz, tepuk tangan sekali lagi dong Ustadz Maulana dong. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang di rumah nih. Kita lanjutkan lagi tentang bagaimana caranya mengajak dan menasehati orang-orang yang hatinya mulai jauh dari Allah. Karena banyak kasus nih, yang paling susah itu adalah menasehati orang lain. Nah sekarang kita coba tanya tips-tipsnya bagaimana nih. Syekh, mohon izin Syekh, minta lagi tausiahnya. Tepuk tangan buat Syekh Ali Jaber. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebenarnya bagus apa yang disampaikan Ustadz Maulana, tapi cukup ancaman yang berat bagi penyakit hati. Segala penyakit yang di tubuh badan kita itu akan kehilangan ketika mati. Jadi kalau kita mati, semua penyakit yang ada di tubuh badan kita udah tidak ada lagi sakit, kecuali penyakit kalbu. Akan terbawa walaupun kita sudah mati, dibangkit oleh Allah hari kiamat, masih ada penyakit kalbu itu. Itu cukup menjadi ancaman bahaya, kita harus berhati-hati. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada satu penyakit pasti diberikan obatnya. Salah satu obat, sebagaimana kita bisa haus, kalbu juga bisa haus. Sebagaimana kita telanjang, tidak berpakaian, kalbu juga bisa telanjang. Pakaian yang terbaik untuk menutupi kalbu kita adalah taqwa. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian taqwa itu yang terbaik. Kemudian taubat adalah salah satu cara yang luar biasa untuk membersihkan kalbu kita. Bahkan Rasulullah SAW ada seorang datang sebagaimana hadis di Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Syaka rajulun ila Rasulillah SAW qaswatan fi qalbi. Ada orang yang menadu kepada Rasulullah SAW, mengeluh kepada ya Rasulullah, saya selalu merasa hati ini keras, susah untuk menerima iman, susah untuk mendapatkan manfaat ilmu, bermanfaat. Bagaimana supaya saya bisa mengatasi masalah ini? Rasulullah SAW bersabda, imsah ala ra'sil yatim wa at'imil miskin. Berilah makanan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Ya, ini salah satu mengobati kekerasan hati, penyakit hati. Dan ini hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Bahkan ketika kita menghadapi dalam proses kehidupan, pasti kita menghadapi bermacam-macam fitnah. Makanya Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu an, Rasulullah SAW menjelaskan, wa tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Setiap hari itu penyakit
kalbu ini selalu ada. Selalu kita menghadapi. Misal, mata, pandangan mata. Ini kan kita sering cuci mata. Ini juga salah satu sumber masuk penyakit. Satu pandangan melihat sesuatu yang haram menjadi panahnya syaitan. Kalau kita lanjut melihat berarti kena panahnya syaitan di hati kita. Makanya ketika habis itu kita melaksanakan salat merasa, kok kenapa salat saya agak kurang enak ya, kurang sempurna, kehilangan khusyuk, kehilangan kenikmatan dalam salat. Ternyata sebelum salat itu gara-gara mata melihat. Makanya kalau kita cuci mata, Allah izinkan yang pertama, tapi jangan terlalu lama. Ya, kadang-kadang yang pertama kita tegur, maaf Ustaz, masih yang pertama ini. Itu kan tidak boleh, ya. Jadi begitu kita sudah melihat sesuatu yang haram, langsung kita astagfirullah. Kita tahu ini haram, diharamkan oleh Allah. Jadi langkah pertama melihat itu dihalalkan. Tapi habis itu apa? Kita sadar ini tidak boleh, berarti kita langsung tutupi dengan istighfar. Termasuk istighfar salah satu obat yang dahsyat untuk menyucikan hati kita, membersihkan hati kita. Selalu kita merendahkan hati kita dengan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanallah, ketika kita melihat contoh gelas yang terisi dengan air putih, itu selalu jernih ya, bersih, nampaknya enak. Ketika kita masuk titisan hitam, pasti lama-kelamaan jadi hitam total. Ditambah lagi dengan air putih lagi, pasti yang hitam ini keluar. Bahkannya istighfar salah satu mengambil atau mengangkat penyakit titik-titik hitam sebagaimana di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Jadi kalbu manusia akan menjadi dua. Qalbun abyadu la tadur mithla as-safa la tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Hati yang putih, hati yang bersih, hati yang sempurna, selama dia hidup dunia dan akhirat, dia tidak akan kena bahaya penyakit, tidak akan menjadi hati yang keras. Beda sama hati yang na'udzubillah tidak mau bertaubat, tidak mau beristighfar, tidak ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan kata Rasulullah SAW, kalkuzi mujakhia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Seperti gelas terbalik. Kira-kira kalau gelas terbalik bisa diisi enggak? Sama dengan kalbu itu, na'udzubillah. Apapun diisi, biar diceramahin, biar diingatin, tidak ada sama sekali. Bahkan ketika kita ingatkan, nasihatkan, dah boleh kamu lihat sesuatu yang haram. Apa dia bilang? Aku ingin melihat wanita ini membayangkan keindahan ciptaan Allah. Tapi ketika kita membawa seorang ibu yang sudah tua, ini juga keindahan ciptaan Allah. Oh, bukan yang itu. Berarti tujuannya bukan melihat keindahan Allah, berarti ada syahwat, ada hawa nafsunya. Subhanallah jemaah sekalian, jujur saja Ustaz Maulana Abi Maki dan semua para hadirin, tema kalbu ini tidak cukup dengan sekali. Bisa berkali-kali kita bahas, belum tentu kita puas mendalami persoalan hati. Hati ini sesuatu yang sangat sensitif. Kalau hati ini bisa terjaga, itulah menjadi raja tubuh badan kita. Bisa memimpin kita di dunia dan di akhirat. Inti daripada kita hidup di dunia, bagaimana bisa terjaga hati kita ini. Bisa terjaga pandangan, bisa terjaga telinga, bisa terjaga lidah. Karena ini semua menjaga hati kita. Ini sumber penyakit dan bisa juga sumber obat. Jagalah hatimu. InsyaAllah dijamin anda bahagia dunia dan akhirat. Masya Allah, amin. Syekh, terima kasih banyak Syekh. Tepuk tangan buat Syekh. Alhamdulillah ya Allah. Ini mudah-mudahan makin jelas buat semuanya nih. Sekarang kita mendengarkan bagaimana solusinya nih. Atau bagaimana caranya agar menjadi orang, ya golong-golongan orang-orang yang hatinya selalu dekat dengan Allah. Gimana caranya? Kalau gitu langsung aja kita cari tahu dari Ustadz Abi Maki. Ustadz Abi Maki silakan, mohon izin. Tepuk tangan buat Ustadz Abi Maki. Bismillahirrahmanirrahim. Maha suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat mulia ini. Subhanallah, kalau dikatakan yang namanya hati dalam bahasa Arab yang namanya qalbun. Kenapa dikatakan qalbun? Karena para ulama mengatakan suhulatu taqallub. Jadi saking punya sifatnya dia gampang berubah-ubah, maka dikatakan qalbun atau hati. Saya tanya punten, kalau ditanya namanya cabe itu kan pedas. Jadi kalau kita beli bakso pedas ya, itu kasih cabe. Kenapa? Cabai itu punya sifatnya adalah pedas. Air punya sifatnya adalah basah. Ya, es sifatnya dingin. Lalu apalagi yang namanya api sifatnya adalah panas. Lalu yang namanya qalb atau hati sifatnya mudah berbolak-balik.
Seperti halnya para ulama, kalau ibu bapak membayangkan yang namanya bola, lalu bola itu dikasih 2 warna, putih dan merah, lalu dilemparkan ke dalam ke kolam, yang namanya bola tertiup angin sedikit akan berubah jadi merah di atas. Kadang jadi putih di atas, kadang di tengah-tengah. Saking mudahnya bola ini bergulir dikatakan qalbun. Maknanya adalah suhulatu taqallub. Maknanya manusia, kenapa sih harus ada istiqamah, harus ada Quran, harus ada kajian untuk menetapkan hati yang ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Para alim ulama mengatakan hati ini adalah rumahnya hidayah. Hati ini adalah rumahnya iman. Hati ini adalah rumahnya fitrah. Kalau seandainya dimasukkan pencuri ke dalam hati kita ini, seperti penyakit-penyakit hati yang tadi, maka yang punya rumah tadi hidayah itu keluar. Iya. Allah tidak pernah mencari atau menyabut hidayah. Allah tidak pernah mencabut yang namanya iman. Tapi apa? Karena ada penghuninya yang kurang beres di dalam tadi. Ketika dimasukkan hasad, ketika dimasukkan sombong, ketika dimasukkan dusta, maka punten, jadilah hati ini dimasuki oleh penyakit yang tadi. Begitulah kejadiannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Untuk zaman sekarang ini, ada satu pintu sorga yang luar biasa. Dengan cara apa? Mudah memaafkan dan minta maaf itu bagian daripada hati yang luar biasa. Qalbun salim, salah satu maknanya. Iya. Kenapa? Lihat, saya sampaikan melalui perkataan para alim ulama dulu. Di zaman Rasulullah ada satu kisah yang sangat menarik. Tiba-tiba Rasulullah di masjid dan Rasulullah agak sedikit histeris. Begitu. Ada apa ya Rasulullah? Rajulun, seorang laki-laki, ya, akan datang ke masjid ini dan dia ahli sorga. Tapi dia masih hidup di dunia. Ternyata laki-laki masih muda. Besoknya lagi Rasulullah bilang, ada laki-laki yang masuk masjid ini, ahli sorga. Ternyata dia lagi. Besoknya lagi, laki-laki ahli sorga datang ke masjid ini, dia lagi. Seorang sahabat Rasulullah SAW penasaran, apa sih yang membuat dia jadi ahli sorga? Datang. Assalamualaikum, kenalkan nama saya adalah Abdullah bin Amr. Laki-laki yang dikatakan ahli sorga menjawab, Waalaikumsalam, saya Abu Tamtam. Ingat namanya Abu Tamtam. Setelah itu apa? Ada apa? Dengan singkat cerita, Abdullah bin Amr ingin bertamu di rumahnya dan bertamu itu 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu namanya kos, ya. Iya. 3 hari dia tinggal di sana. Tiba-tiba dia tinggal 3 hari bukan untuk apa-apa, hanya ingin mencari amalan apa yang buat dia jadi ahli sorga. Amalan apa? Ayahanda bunda tahu, tiap malam diintip dilihat ternyata tahajudnya biasa, zikirnya biasa, saumnya biasa. Akhirnya habislah 3 hari dia bilang, ya Aba Damdam saya pamit. Karena saya ini subhanallah tidak menemukan apa yang membuat Rasulullah mengatakan kau jadi ahli sorga. Sholatmu biasa, puasamu biasa. Dia bilang apa? Ya aku tidak bisa mengandalkan ahli sorga dengan amal-amalanku. Tapi hatiku setiap aku sebelum tidur aku doa kepada Allah. Ingat, camkan baik-baik. Allahumma inni qad afautu man zalamani. Ya Allah aku ampuni siapapun yang telah menyakiti aku, yang menzalimi aku. Sanggup memaafkan siapapun yang menyakiti kita. Hati kita bersih dan menjadi ahli sorga. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah, luar biasa Pak Ustadz ya. Hari ini itu saya berasa abis dari Madinah ke Mekah gitu loh. Luar biasa ini benar-benar. Gak mau ke Makassar dulu? Enggak, udah cukup. Dari Mekah ke Madinah umrah pulang lagi aja. Ini ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini, dari para tausiah guru besar kita ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan semuanya. Dan jadi bekal buat kita untuk mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah. Karena hanya hati yang bersih yang bisa didatangi oleh Lailatul Qadar. Betul, Masya Allah. Terima kasih banyak buat Lia Wode, boleh saya sama ke depan. Terima kasih banyak juga buat jamaah semua yang sudah hadir di sini. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Terima kasih banyak buat jamaah yang di rumah. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran untuk ibadah puasa hari ini. Dan jangan lupa, insya Allah besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.